2313341002. Dan teman saya, perkenalkan, nama saya Nanda Ramsa dengan NIM 2313341004. Perkenalkan, nama saya Kartika Samson dengan NIM 2313341005. Perkenalkan, nama saya Daniel Besar dengan NIM 2313341001. Perkenalkan, nama saya Hussein Muhammad Saki dengan NIM 2313341003. baik, untuk mengefisienkan waktu, mari kita masuk ke dalam materinya. Sejarah pembentukan Pancasila. Menurut pembahasan dalam sidang BPUPK yang pertama, Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan BPUPK atau Dokuritsu Zunbi Tio Sakai dibentuk pada 28 Mei 1945 yang terdiri dari seorang ketua atau kaicho. Dua orang tersebut muda, Fuku Kaicho, dan dengan 59 orang anggota biasa, In. Ditambah 7 orang Jepang sebagai anggota istimewa, yaitu Tokubetu In. Yang kedua, poin persidangan BPUPK dilaksanakan dalam 2 masa persidangan. Masa sidang pertama pada tanggal 28 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945 dan masa sidang kedua pada tanggal 10 sampai 11 Juli 1945. Lanjut, poin ketiga yaitu Ketua BPUPKI, Ketua BPUPK Dr. KRT Rajiman Wedyo Diningrat mengawali rapat besar BPUPK pada tanggal 29 Mei 1945 dengan meminta para anggota BPUPK untuk terlebih dahulu berbicara tentang dasar negara yang akan menjadi dasarnya Indonesia merdeka. Lanjut, poin keempat, pokok-pokok gagasan tentang dasar negara antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Mr. Muhammad Yamin dalam notulen rapat tentang pidatonya pada tanggal 29 Mei 1945 yang disampaikan secara lisan dicatat bahwa meskipun tidak secara khusus menyampaikan hal dasar negara, namun dikemukakan dasar yang 3, yaitu yang pertama permusyawaratan atau mufakat perwakilan, yang kedua kebijaksanaan atau rasionalisme, yang ketiga selain itu Mr. Muhammad Yamin juga mengemukakan bahwa peradaban Indonesia mempunyai ketuhanan yang Maha Esa. Lanjut, yang kedua RAA Wiranata Koesoema dalam pidatonya pada tanggal 29 Mei 1945 antara lain menegaskan pentingnya keselaraan dengan kehendak Tuhan yang Maha Kuasa dan syarat utama yaitu rasa persatuan. Yang ketiga, KRMTH Werjaningrat dalam pidatonya pada tanggal 29 Mei 1945 antara lain menyatakan bahwa kemerdekaan harus bersendi kekeluargaan bangsa Indonesia. Yang keempat, Mr. Soesanto Tritoprojo dalam pidatonya pada tanggal 29 Mei 1945 antara lain menyatakan bahwa dasar fundamennya ialah yang ke-1 semangat kebangsaan, yang kedua hasrat persatuan, yang ketiga rasa kekeluargaan. Lanjut, yang kelima AM Dasaat dalam pidatonya pada tanggal 29 Mei 1945 antara lain menyatakan bahwa Indonesia merdeka haruslah berdasar kepada iman dan tawakal kepada Tuhan Allah yang mengendalikan langit dan bumi. Lanjut, ke-6 Dr. Andes Muhammad Hatta dalam pidatonya pada tanggal 30 Mei 1945 antara lain menyatakan bahwa dasar ketuhanan harus diwujudkan dengan memisahkan urusan agama dari urusan negara. Lanjut, yang ke-7 R. Abdul Rahim Pratalkiamah dalam pidatonya pada tanggal 30 Mei 1945 antara lain menyatakan bahwa dasar negara adalah yang pertama persatuan rakyat, yang kedua agama Islam dalam kemerdekaan seluas-luasnya bagi pemeluk agama yang bukan Islam. Lanjut, ke-8 Mr. Supomo dalam pidatonya pada tanggal 31 Mei 1945 menyatakan antara lain bahwa dasar persatuan, semangat kekeluargaan dan semangat gotong royong sangat sesuai dengan corak masyarakat Indonesia. Lain dari itu juga dinyatakan pentingnya dasar moral yang luhur agar negara memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Lanjut, yang ke-9 Ki Bagus Hadikoesoemo
dalam pidatonya pada tanggal 31 Mei 1945 antara lain menyatakan agar Islam dijadikan asas dan sandi negara. Lanjut ke-10, Insinyur Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 mengemukakan 5 prinsip yang merupakan filosofis grounds atau pandangan hidup dan dasar negara, yaitu yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau pri-kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang berbudaya. Lanjutan pembahasan. Sejarah pembentukan Pancasila. Ir. Soekarno juga menawarkan bahwa bila dikehendaki hanya 3, maka menjadi sosio-nasionalis, sosio-demokratik, dan ketuhanan. Apabila dikehendaki hanya 1 saja, maka menjadi gotong royong. Dengan demikian, Ir. Soekarno menjadi satu-satunya pembicaraan yang secara utuh, jelas, tegas, dan menyatakan tentang dasar negara sebagai filosofis grundslag. Sidang BPUPKI mengalami reses pada 2 Juni hingga 9 Juli 1945. Sebelum masa reses, Dr. Ande Rajiman membentuk panitia kecil yang beranggotakan 8 orang yang dipimpin oleh Ir. Soekarno. Panitia kecil bertugas menghimpun masukan atau usul dari segenap anggota BPUPK tentang Indonesia Merdeka. Setelah panitia kecil melaksanakan tugasnya, di luar tugas yang dibebankan pada panitia kecil, Ir. Soekarno mengundang para anggota BPUPK untuk rapat di kantor besar Jawa Hokokai. Rapat tersebut dihadiri oleh 38 orang anggota BPUPK. Dalam rapat tersebut dibentuk panitia kecil yang beranggotakan 9 orang, yaitu Ir. Soekarno selaku ketua dan anggota-anggota, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abi Koesno Joyokresoyoso, Abdul Kahar Moezakir, H. Agoe Salim, Mr. Ahmad Suebarjo, KH Wahid Hashim, dan Mr. Muhammad Yamin. Panitia ini kemudian disebut sebagai Panitia 9. Pada 22 Juni 1945, Panitia 9 tersebut berhasil menyepakati suatu naskah prabul atau mukadimah Undang-Undang Dasar yang kemudian oleh Mr. Muhammad Yamin disebut sebagai Piagam Jakarta. Hasil Panitia 9 tersebut dilaporkan dalam rapat besar BPUPK pada 10 Juli 1945. Dalam rapat tersebut, hasil Panitia 9 diterima sebagai bahan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Rumusan Pancasila dalam naskah Piagam Jakarta ialah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagai pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penetapan dalam sidang PPKI. Panitia Persiapan Kemerdekaan atau Dokuritsu Zunbin Nikai dibentuk oleh Jepang dengan ketua ialah Ir. Soekarno dan wakil ketua ialah Dr. Andes Muhammad Hatta. Panitia Persiapan Kemerdekaan tersebut menjelang rapat besar pada 18 Agustus 1945 diubah menjadi Badan Nasional dengan menambahkan 6 anggota yang berasal dari daerah-daerah, sehingga secara keseluruhan berjumlah 27 orang dan disebut Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Mengawali rapat besar PPKI pada 18 Agustus 1945, Dr. Andes Muhammad Hatta selaku wakil ketua PPKI
mengusulkan penyempurnaan rumusan Pancasila yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan beberapa pasal lainnya. Penyempurnaan dimaksud menyangkut sila pertama dan sila kedua, sehingga menjadi ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Seluruh usulan Dr. Andes Muhammad Hatta tersebut diterima secara aklamasi, akan tetapi usul Kiai Bagoes Hadi Kosomo rumusan sila 1 dan sila kedua disempurnakan lagi dengan menghapus kata-kata menurut dasar sehingga menjadi ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila 1 dan kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai sila kedua. Naskah rancangan pembukaan tersebut berasal dari naskah yang dihasilkan oleh Panitia 9 pada 22 Juni 1945 yang oleh Muhammad Yamin disebut sebagai Piagam Jakarta. Dengan demikian, rumusan Pancasila secara resmi disah ditetapkan 18 Agustus 1945 sebagai dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Atas dasar uraian di atas dapat ditegaskan bahwa Pancasila adalah seperangkat nilai yang terangkai secara holistik menjadi gagasan dasar tentang konsep dan prinsip yang menjadi pandangan hidup masyarakat bangsa negara Indonesia. Pancasila dalam berbagai konstitusi. Rumusan Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945 tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan Pancasila dalam Konstitusi RIS dimuat dalam Mukadimah sebagai berikut. Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan itu dalam suatu piagam negara yang berbentuk Republik Federasi berdasarkan pengakuan yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, perikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Rumusan Pancasila dalam Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 dimuat dalam Mukadimah sebagai berikut. Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan itu dalam suatu piagam negara yang berbentuk Republik Kesatuan berdasarkan pengakuan. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, perikemanusiaan. Ketiga, kebangsaan. Keempat, kerakyatan. Kelima, keadilan sosial. Rumusan Pancasila pasca dekret Presiden tercantum dalam pembukaan preambul Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tetap sama sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan Pancasila pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum dalam pembukaan sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pasca dekret Presiden 5 Juli 1959 sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, rumusan Pancasila untuk pertama kali dapat dalam naskah Piagam Jakarta yang dihasilkan oleh Panitia 9 pada 22 Juni 1945 sebagai berikut. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemilik-pemiliknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Fungsi Pancasila dalam perwujudannya. Yang pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup atau basic belief system merupakan sistem kepercayaan dasar, ialah sekumpulan nilai yang terangkai secara sistematis dan difungsikan sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan basic belief system karena memuat gagasan dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan dan diwujudkan kehidupan yang dianggap baik. Secara filosofis, Pancasila memuat nilai-nilai yang dianggap baik yang menjadi tuntunan cara berpikir, bersikap, dan bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kekeluargaan sebagai pandangan hidup. Paham kekeluargaan sebagai gagasan dasar berakar dalam kenyataan hidup masyarakat Indonesia. Tata hubungan dalam masyarakat Indonesia tersusun dan terangkai dalam saling hubungan yang didasarkan sili asi, sili asa, dan sili asu. Salah seorang dari founding fathers menyatakan bahwa hubungan antar anggota masyarakat dan antar rakyat dengan pemimpinnya didasarkan pada prinsip emong kinemong, saling memelihara dan saling mengayomi. Dengan demikian, paham kekeluargaan harus menjiwai dan mengarahkan pola pikir, pola sikap, dan pola tingkah laku rakyat. Pancasila sebagai sumber etika moral dan budaya. Secara etimologis, kata etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti seperti padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, dan lain-lain. Dalam bentuk jamak, tak etah berarti adat kebiasaan. Dalam KBBI, etika dijelaskan sebagai pertama, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral. Yang kedua, kumpulan asa atau nilai yang berkenan dengan akhlak. Yang ketiga, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Moral berasal dari bahasa Latin mos, jamak mores, yang berarti kebiasaan atau adat. Jadi secara etimologis kata etika sama dengan kata moral. Dengan demikian etika adalah kumpulan nilai dan norma moral yang diyakini dan dijadikan pegangan oleh suatu golongan atau masyarakat. Sebaliknya, moral adalah kumpulan nilai dan norma etis yang berlaku dalam masyarakat. Sesuatu perilaku yang secara moral dikatakan buruk atau tidak bermoral disebut juga tidak etis. Bagi penganut agama, Tuhan Yang Maha Esa adalah dasar dan jaminan bagi berlakunya tatanan moral. Tuhan Yang Maha Adil akan menghukum dan berperilaku buruk dan memberikan ganjaran pada mereka yang berperilaku baik. Dostoyevsky, seorang pengarang Rusia, menyatakan seandainya Allah tidak ada, semua diperbolehkan. Pendapat tersebut dibantah oleh filsuf Perancis Jean Paul dengan mengatakan bahwa tidak benar bila Tuhan tidak ada, lalu semua diperbolehkan. Manusia memang tidak bertanggung jawab pada Tuhan, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa manusia harus bertanggung jawab pada dirinya dan sesama. Oleh karena itu, perlu diakui bahwa moralitas bukan monopoli orang yang beragama saja. Secara filosofis, Pancasila memuat nilai-nilai yang dianggap baik yang menjadi
tuntunan cara berpikir, bersikap, dan bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perilaku yang telah menjadi kebiasaan menjadi terpola dan membentuk budaya. Dengan demikian, Pancasila merupakan sumber etika, moral, dan budaya. Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara sebagai stand fundamental. Itu di dalamnya, dasar negara adalah serangkaian nilai yang digali dari dan tumbuh berkembang dalam masyarakat Indonesia sendiri sejak abad yang lalu, yang memuat gagasan tentang cita negara dan cita hukum, sehingga dijadikan sebagai sumber bagi penyusunan hukum dasar negara atau pasal-pasal konstitusi. Mengubah dasar negara dengan demikian berarti meruntuhkan seluruh bangunan negara yang dibangun di atas dasar negara tersebut. Kedua, Han Nawiski dalam bentuknya Allgemeine Reser memaparkan tentang Standardbau teori yang mengelompokkan norma hukum dan suatu negara menjadi 4 tataran atau pokok kaidah-kaidah fundamental negara atau noto ganoro egonoro, hanya dapat diubah oleh para pembentuknya dan mengubah pokok kaidah fundamental negara berarti membubarkan negara yang dibangun atas dasar itu. Kemudian ketiga, dalam sistem hukum Indonesia, stand fundamental norm meliputi Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang seluruh anilainya merupakan pengejawantahan sila Pancasila, meliputi segenap pasal-pasal Undang-Undang 1945, meliputi segenap undang-undang serta meliputi segenap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Baik, poin kedua yaitu hakikat Pancasila sebagai dasar negara. Pertama, pembukaan Undang-Undang 1945 antara lain menegaskan bahwa maka disusunlah kemerdekaan dan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Yang Maha Esa kemanusiaan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa Pancasila yang sila-silanya dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dalam dasar negara. Poin yaitu selanjutnya rangkaian nilai-nilai cita negara dan cita hukum yang termaksud dalam Pancasila diejawantahkan dalam pasal-pasal dan ayat-ayat Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya dijadikan dalam peraturan undang-undang. Dengan demikian, pada hakikatnya Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum. Segenap peraturan undang-undang sejak yang paling rendah tingkatannya sumber dari pasal-pasal Undang-Undang 1945 dan pasal-pasal Undang-Undang 1945 tersumber dari Pancasila. Oleh karena itu, pada hakikatnya Pancasila sebagai termaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah juga merupakan sumber tertib hukum Indonesia atau tatanan hierarki Undang-Undang Dasar 1945 hingga peraturan perundang-undangan di bawahnya dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.